Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, beberapa tahun belakangan ini, pengajaran kekristenan tentang kasih itu sangat populer. Ini bukan kasih cara implementasi atau penerapan atau praktikal gitu, tapi lebih ke kasih Bapa gitu, kayak Yesus mengasihimu, Yesus menerima kamu apa adanya, dan lain sebagainya, kayak begitu. Itu saya lihat nih beberapa tahun belakangan ini mulai populer gitu. Apalagi sejak kemunculannya influencer-influencer Kristen yang akhirnya pengajaran tentang kasih di dalam kekristenan itu sangat populer. Sekali lagi, kasih yang saya maksud bukan kasih cara kita menjalani kekristenan ini, yaitu penuh kasih dan sebagainya. Bukan, tapi lebih kepada kasih Bapa. Jadi Tuhan mengasihimu, Tuhan menerima kamu apa adanya, Dia yang memeluk kamu. Menurut saya itu nggak apa-apa gitu ya, bagus-bagus aja gitu. Itu juga yang pernah membangun saya menjadi anak Tuhan yang tidak insecure lagi. Cuma saya ngelihat pengajaran tentang kasih di dalam kekristenan ini, pemakaiannya itu sudah overuse buat saya ya. Terlalu berlebihan gitu. Apa-apa kasih, apa-apa kasih. Dikit-dikit pembahasannya tentang kasih. Di TikTok POV kasih. Itu pun bukan yang selalu tentang kita mengasihi sesama, tapi lebih kepada bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saat kita bobrok-bobroknya, Tuhan itu tetap sayang menerima kita. Yang kayak gitu tuh. Apakah salah mengajari seperti itu? Menurut saya nggak salah gitu. Ya, itu memang adalah bagian dari kekristenan. Tapi gini, walaupun kasih adalah yang terbesar, tapi kasih bukan yang utama di dalam kekristenan. Firman Tuhan berkata, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Betul, tapi kasih bukan yang utama gitu ya. Yang terutama di dalam kekristenan itu adalah ya karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab nih ya, kalau kita baca Alkitab kita, kalau teman-teman baca tuh dari perjanjian lama full dah, habisin dah tuh perjanjian lama, itu segala sesuatu yang terjadi, dituliskan bahkan dari awal kejadian, itu semua nubuatan akan karya keselamatan Yesus. Nah kalau di perjanjian baru, Injil, 4 Injil ya, itu udah selesai, terus lagi setelahnya pokoknya sampai habis, itu semua tentang bagaimana Injil diberitakan. How gospel is spread gitu. Dari Tuhan Yesus sendiri, selama 3 tahun lebih, setelah itu diteruskan oleh para rasul-rasulnya gitu. Sedikit sekali yang membahas tentang kasih, bukan nggak ada, tapi ada, tapi nggak banyak. Semua itu concern kepada keselamatan daripada Yesus. Nah, menurut saya kasih bukan pengajaran yang salah, benar, tapi itu bukan yang utama. Tapi sayangnya para influencer ini lebih itu yang dipromosiin gitu. Ya saya nggak tahu ya, entah mereka itu belum selesai baca Alkitabnya. Waduh, kalau kayak gitu saya ngerasa sombong gitu ya. Enggak. Atau memang itu brand mereka memang mendedikasi untuk membuat konten tentang itu ya. Saya nggak tahu gitu. Tapi ya menurut saya itu sudah overuse gitu. Oke lah, Yesus adalah Bapa kita. Kita tuh dianggap anaknya, bahkan dia bilang kamu bukan lagi hamba tapi sahabat, kita itu sahabatnya. Bahkan di firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tuh adalah saudara-saudaranya Yesus. Yesus adalah yang sulung di antara kita gitu. Cuma ya itu pengajaran tentang itu tuh terlalu overuse, berlebihan. Bahkan yang pernah saya dengar itu ada yang bilang Yesus itu pacarku gitu. Yesus dianggap pacar gitu. Saya aneh gitu, fetish kok sama Tuhan gitu ya kan. Saya menyebutnya eksploitasi kasih, seperti judul video ini adalah eksploitasi kasih. Terutama yang influencer ya. Kalau yang pendeta-pendeta ya, saya lihat overall semua luar biasa gitu. Kalau pendeta-pendeta saya lihat hamba-hamba Tuhan itu mereka mengajarkan kasih ya, tapi mereka tuh lebih pada sikap-sikap bagaimana kita sudah menerima kasih Bapa, bagaimana kita. Itu saya lihat itu satu balance gitu. Tapi kalau yang saya lihat influencer, saya bukan mau nyenggol, saya nggak ada mau sindir siapapun. Cuma mau siapa yang saya sindir, orang mostly begitu gitu loh. Dari hal ini artinya bagaimana mereka mengeksploitasi kasih sehingga pengajaran tentang kasih itu terlalu overuse. Saya melihat ada beberapa kerugian atau akibat. Salah satunya kita tahu bahwa Bapa adalah kasih, jadi kita ibaratnya bebas milih ilah mana yang kita mau sembah gitu. Yang penting kita punya kasih, punya keselamatan. Seperti itu sudah termasuk mengeksploitasi kasih. Menganggap bahwa Tuhan tidak mungkin setega itu memasukkan orang ke dalam neraka hanya karena nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan salah satu. Nah itu salah satu bentuk eksploitasi kasih. Nah sekarang apa saja hal yang diakibatkan oleh eksploitasi kasih ini? Saya di sini menemukan ada 2 hal. Yang pertama, eksploitasi kasih membuat kita kompromi terhadap dosa. Mereka sering menjual kata kasih seperti Yesus mengasihi kamu, Yesus menerima kamu apa adanya, Yesus memeluk kamu, Yesus tidak akan menghakimi kamu. Kata-kata itu sering dikasih gitu. Memang betul, saya akui memang betul. Tapi jangan lupa, kasih Yesus itu mendorong orang kepada perubahan, kepada pertobatan. Jadi nggak hanya Yesus mengasihi gitu, sayang, enggak. Kasihnya itu justru mendorong orang menuju pada pertobatan. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan Yesus kumpul bersama orang-orang berdosa.
Bahkan Tuhan Yesus tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina. Tapi cuma berhenti sampai situ pengajarannya. Padahal sebenarnya kalau kita baca sampai habis tuh firman Tuhan, Tuhan Yesus memperingati. Termasuk perempuan yang kedapatan berzina itu loh. Yang Tuhan Yesus tulis-tulis di tanah, yang orang melempar batu perempuan berzina ini loh. Kan biasanya pengajaran tuh berhenti sampai di jangan menghakimi. Karena waktu orang mau lemparin batu, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu nggak ada yang pernah berbuat dosa, berhak melempari wanita ini. Kan seperti itu yang diajarkan ya. Padahal sebenarnya itu belum selesai tuh. Udah selesai, Tuhan Yesus tanya sama perempuan tuh, mana orang mau lemparin kamu? Nggak ada Tuhan. Mana orang yang mau menghakimi kamu? Nggak ada. Aku pun tidak. Aku pun nggak akan menghukum kamu. Dia bilang, pergilah. Nah ini yang sering dilewatin. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kasihnya Yesus, kasihnya Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, itu mendorong kita kepada perubahan. Inilah yang lupa nih para influencer-influencer dan pengajar-pengajar yang mengeksploitasi kasih ini. Sehingga, poin yang kedua, punya mental strawberry. Anak-anak muda Kristen, terutama anak muda ya, saya concern kepada anak muda. Karena saya ini pelayanan sama anak muda, dan saya lihat akibat dari konten-konten seperti itu, pengajar-pengajaran seperti itu, membuat anak-anak muda ini memiliki mental strawberry. Kenapa strawberry ya? Strawberry ini artinya lembek gitu ya. Saya pakai kata yang sebenarnya ada sih yang lembek, lebih lembek lagi daripada strawberry ya kan. Cuma nanti di-ban lagi YouTube saya gitu. Ya, ada lah ya, kita sensor aja. Itu lebih lembek lagi dari strawberry. Nah, sebenarnya saya mau ngomong arahnya ke sana, tapi ya ini mental strawberry lah gitu. Tidak tahan teguran. Nah, ini yang diakibatkan oleh pengajaran tentang kasih yang overuse. Yesus menerima kita apa adanya, dia memeluk kita dalam keadaan penuh dengan lumpur dosa, betul. Tapi dia adalah Bapa yang tegas gitu. Dia nggak akan kompromi. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu nggak usah mandi sini, tak peluk. Artinya kamu nggak usah membersihkan dirimu. Kamu nggak usah kamu nggak usah berubah jadi pribadi yang baik, yang lebih baik. Aku tetap sayang kamu, betul. Nggak, tapi Tuhan Yesus bukan tipe yang udah biarin gitu, enggak gitu. Yesus bukanlah Bapa yang memanjakan. Yesus adalah Bapa yang tegas, yang mendorong anak-anaknya supaya jadi pribadi yang lebih baik. Kita buka aja firman Tuhan ya, di Lukas 5 ayat 32 saat orang bersungut-sungut ngeluh, ngapain Tuhan Yesus kumpul sama orang berdosa. Itu panjang ya, tapi saya ambil di ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Orang kan sering bilang tuh, gereja bukan tempatnya orang suci, tapi tempatnya orang berdosa. Tapi lupa dikasih tambahan, tempat orang berdosa supaya bertobat. Jadi bukan tempatnya orang berdosa untuk tetap hidup dalam dosa. Saya gara-gara tidak kompromi dengan dosa, saya ditendang dari gereja. Ya, kalau kita baca di Yohanes 5 ayat 14b, itu waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang di kolam Bethesda itu. Dia lumpuh, nggak ada orang yang nyeburin di kolam Bethesda itu, yang dimana diyakini bahwa itu bisa menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Tuhan Yesus sembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan itu sangat mengulurkan tangannya, membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk kita orang-orang berdosa. Tapi habis itu terjadi perubahan. Jadi kasih Yesus itu mendorong kepada perubahan. Perubahan yang apa? Perubahan yang jauh lebih baik. Bukan stagnan, tetap begitu aja. Enggak. Kasih adalah karakter kita sebagai orang Kristen. Dan kasih adalah alat, saya bisa bilangnya, alat kita melakukan tugas atau fokus utama kita, yaitu pemberitaan Injil. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amanat agung yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, yang sudah dimandatkan kepada kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajaran mereka, semua yang kukatakan kepadamu. Kasih ini adalah salah satu media, alat kita untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, yang belum percaya Yesus. Tapi bukan terus itu yang jadi pengajaran utama, sampai kita lupa yang bagian-bagian ini. Orang Kristen kalau udah ngomong tentang kasih, gampang semua. Ibarat sudah di luar kepala, mereka bisa menjelaskan. Tapi kalau giliran orang tanya tentang Tuhannya, Tuhan kok tiga, Tuhan kok mati, Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu, langsung bingung, aduh gimana. Padahal sebenarnya itu yang utama. Tapi itu yang malah kayak kita tuh kesampingkan, seolah-olah let the expert deh. Enggak ada. Itu dasar, that's our basic gitu loh, di dalam iman kita. Sekali lagi, saya bukan mau nyindir, mau apa, di mata saya semua salah, enggak gitu. Saya juga pernah ada di tahap saya mengajarkan, tapi lama-lama saya sadar bahwa nggak bisa terus-terusan gini, nggak bisa ini doang yang diajarkan gitu ya. Saya mau bilang, nggak apa-apa mengajarkan tentang kasih, apalagi kasih Bapa. Perubahan yang terjadi dalam hidup saya setelah saya memaknai kasih Bapa, itu adalah saya udah jadi pribadi yang nggak insecure lagi. Dan itu saya juga ajarkan. Tapi
nggak hanya sampai di situ gitu loh. Jangan hanya kita mengajarkan bahwa Yesus mengasihi kamu, Yesus terima kamu apa adanya, Yesus menampung air matamu di kirbatnya, dia menggendongmu, dia memelukmu dan sebagainya. Tetap kita harus ajarkan tentang asas-asas kekristenan yang lain gitu loh, tentang pertobatan, tentang yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa keselamatan hanya ada pada Yesus? Itu harus kita ajarkan. Jangan melulu tentang kasih. Akhirnya seperti yang sudah terjadi yang baru-baru ini. Karena kasih itu dieksploitasi, jadi bisa bilang orang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus. Karena percaya Yesus sendiri adalah Bapa yang baik, yang mengasihi. Jadi dia nggak akan tega memasukkan orang ke neraka hanya karena nggak percaya dengan namanya. Akhirnya memberikan satu kompromi, orang bisa bebas menyembah ilah lain, mentuhankan ilah lain, yang penting punya kasih. Nah itu saya bilang sangat amat mengeksploitasi kasih. Itu salah satu contohnya. Yang berkembang itu seperti saya bilang tadi, mengkompromi dosa. Nggak apa-apa, namanya manusia buat dosa. Iya betul, tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Artinya, kita berada di jalan yang sempurna ini, sekarang kita lagi menuju kepada kesempurnaan. Bukan kita yang bisa menyempurnakan diri kita, firman Tuhan. Ya bagaimana supaya firman Tuhan bisa menyempurnakan hidup kita? Ya nggak hanya cuma dibaca, dilakuin kan gitu. Nah, kadang yang mau melakukan ini anak-anak muda nih, yang masih kebingungan, yang cinta Tuhan Yesus tapi masih bingung, aduh gimana caranya aku mencintai Tuhan Yesus? Nah, kita sebagai pengajar-pengajar, sebagai influencer-influencer Kristen, ya kita harus ajarkan. Gamblang aja ngomong kalau pergaulan, jauhi pergaulan bebas, kalau pacaran-pacaran yang benar, memiliki hati yang mengampuni, harus hidup rukun dengan keluarga, yang kayak gitu. Berikan yang terbaik di dalam pekerjaan, studi, dan apapun yang kamu kerjakan. Perlu diajarkan gitu. Dan yang terutama yaitu, beritakanlah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita ajarkan gitu. Jadi nggak hanya soal kasih. Ya jangan hanya kasih doang. POV, when Jesus love you, when apa. Bagus, tapi overuse gitu loh. Overuse saya lihat. Jadi stop lah. Kayaknya udah banyak banget. Kita udah obesitas pengajaran tentang kasih. Bukan lagi gemuk rohani saya bilang. Kita masih stunting rohani. Masih kurus kering kerontang soal rohani. Tapi untuk yang soal begitu-begitu, POV, Jesus love you, Tuhan mengasihi kamu, itu saya bisa katakan kita udah obesitas itu. Udah overweight gitu kalau digambarkan secara fisik. No offense. Oke, jadi itu aja pembahasan kita hari ini. Mungkin kalau dilihat dari video sebelumnya, terus lihat lagi video ini kok kayaknya seolah-olah saya ini counter, enggak. Saya bukan hamba Tuhan yang mau counter siapa-siapa, enggak. Cuma ya memang ini berhubungan dengan video yang kemarin tentang Kristen progresif yang adalah salah satu pengajaran yang mengeksploitasi kasih. Nah, saya bikinlah pengajaran, saya bikinlah video ini gitu tentang eksploitasi kasih. Saya nggak berharap video ini viral, saya nggak penting juga jadi viral, hanya saya berharap rema yang Tuhan kasih ke saya itu juga teman-teman dapat. Dan mungkin ini mendorong teman-teman untuk coba aku baca Alkitab, aku mau selidiki sendiri. Dan akhirnya Roh Kudus memberikan suatu pemahaman yang baru, mungkin bisa menyempurnakan saya atau mungkin bisa menambahkan apa yang kurang dari sharing saya. Saya nggak merasa saya yang paling benar kok. Makanya saya nggak tutup kolom komentar kan, saya buka, teman-teman bebas berkomentar apa yang membangun gitu. Kalau yang komen-komen aneh-aneh itu 1 kali 2 kali saya bales gitu. Kalau udah saya kacangin gitu. Bukan saya sombong atau saya nggak bisa jawab. Saya nggak mau buang waktu saya untuk ngeladenin orang-orang receh. Pertanyaan nggak jelas seperti hidupnya yang nggak jelas gitu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.